media dan lingkungan tumbuh eksplan. Pada media sendiri terdapat beberapa komposisi. Yang pertama, unsur hara makro, yang kedua, zat pengatur tumbuh, yang ketiga, sumber vitamin, yang keempat, unsur hara mikro, yang kelima, asam amino, yang keenam, bahan pemadat, yang ketujuh, senyawa organik, dan yang terakhir yaitu karbohidrat. Komposisi yang pertama yaitu unsur hara makro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah banyak oleh tanaman, yang terdiri dari nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Yang kedua yaitu zat pengatur tumbuh. Terdapat zat pengatur tumbuh yang penting dalam kultur jaringan tanaman, yaitu terdiri dari auksin, sitokinin, giberelin, dan inhibitor. Yang ketiga, unsur hara mikro. Unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit oleh tanaman, mencakup besi, mangan, seng, boron, terusi, dan molibdenum. Komposisi yang keempat adalah karbohidrat. Sumber karbohidrat yang biasanya digunakan dalam media kultur adalah sukrosa. Glukosa dan fruktosa dalam beberapa hal dapat digunakan sebagai pengganti sukrosa. Yang kelima, asam amino. Asam amino biasanya ditambahkan pada media terdiri dari beberapa macam, karena sering diperoleh bahwa penambahan satu jenis asam amino saja dapat menghambat pertumbuhan sel. Yang keenam, vitamin. Pada beberapa media kultur juga sering ditambahkan vitamin. Vitamin seperti biotin, asam folat, vitamin E, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, sumber bahan organik. Salah satunya yaitu arang aktif. Arang aktif juga sering digunakan pada media kultur jaringan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan pengaruh yang menguntungkan dan juga menunjukkan pengaruh yang merugikan. Yang kedelapan, bahan pemadat. Media kultur jaringan tanaman dapat dibuat padat atau semi padat, yaitu lebih sering menggunakan penambahan bahan pemadat berupa agar dibanding dengan bahan lainnya. Selanjutnya yaitu jenis media. Media terbagi atas dua, yaitu yang pertama media dasar. Adalah kombinasi zat yang mengandung hara esensial atau unsur hara makro dan mikro, karbohidrat, dan juga vitamin. Yang kedua media perlakuan. Adalah media yang dilengkapi ZPT maupun senyawa lainnya yang dibutuhkan untuk tujuan kultur tertentu. Terdapat beberapa contoh media dasar yaitu media Knop, media MS, media White, media N6, media B5, media SH, media Vesin N1, media Niche, media WPM, dan media Knudson. Yang pertama yaitu media MS. Media MS adalah media yang digunakan hampir semua macam tanaman dalam kultur jaringan. Media ini memiliki konsentrasi garam-garam mineral yang tinggi dan senyawa N dalam bentuk NO3- dan NH4+. Medium dasar white digunakan untuk kultur akar. Medium ini merupakan medium dasar dengan konsentrasi garam mineral yang rendah. Media dasar Knudson digunakan untuk kultur anggrek. Selanjutnya media Vesin Wen atau VW digunakan khusus untuk medium anggrek. Selanjutnya media B5 atau Gamborg digunakan untuk kultur suspensi sel, kedelai, alfalfa, dan legum lainnya. Medium dasar Seng and Hildebrand atau SH digunakan untuk tanaman yang berkayu. Media dasar N6 digunakan untuk tanaman serealia, terutama padi dan lain-lain. Media dasar Woody Plant Medium atau WPM digunakan untuk tanaman berkayu. Medium dasar Knops digunakan untuk kultur kalus. Selanjutnya yaitu lingkungan tumbuh eksplan. Yang pertama suhu. Suhu kisaran suhu 20-27 derajat Celcius paling sering digunakan. Berpengaruh secara langsung terhadap perkembangan sel dan jaringan, pembentukan organ tanaman, berkaitan erat dengan siklus perkembangan tanaman yang berada di bawah pengaruh enzim. Temperatur ruang kultur juga menentukan respon fisiologis kultur dan kecepatan pertumbuhannya.
Lingkungan tumbuh eksplan yang kedua yaitu intensitas cahaya. Intensitas cahaya yang dibutuhkan berkisaran 1000 sampai 4000 lux. Cahaya yang baik adalah cahaya yang berwarna putih berasal dari lampu fluorescens yang dibanding dengan lampu pijar karena panas relatif rendah. Intensitas cahaya diatur dengan menempatkan jarak 40 sampai 50 cm dari tabung kultur. Umumnya tanaman kultur jaringan membutuhkan 14 sampai 16 jam lama penyinaran. Berguna untuk mengatur proses-proses morfogenik terutama seperti pembentukan pucuk dan akar. Lingkungan tumbuh eksplan selanjutnya yaitu kelembapan. Kelembapan relatif ruang tumbuh kultur jaringan kurang lebih 70%. Kelembapan di dalam botol kultur mendekati 90%. Kelembapan udara penting untuk mencegah kultur mengalami kekeringan. Terlalu rendah, penguapan air akan terlalu besar, sedangkan terlalu tinggi, terjadinya pertumbuhan mikroba kontaminasi. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.